Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Arun Nur Atika, NIM 21862060013 dari Prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang berjudul Upaya dalam mengatasi problem anak berkebutuhan khusus pada proses pembelajaran. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tumbuh dan berkembang dengan banyak perbedaan dari anak-anak rata-rata. Istilah anak berkebutuhan khusus bukanlah istilah yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi merujuk pada pelayanan khusus yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristiknya. Kita mengetahui bahwasannya anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Karena itu, anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan khusus yang berbeda dengan pelayanan pendidikan pada umumnya. Selain memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus, anak berkebutuhan khusus juga memerlukan sebuah strategi atau metode tersendiri sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan pembelajarannya. Pembahasan selanjutnya yaitu metode. Jenis penelitian. Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif atau qualitative research, adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang baik secara individu maupun kelompok. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Talitha Center. Pemilihan lokasi ini karena adanya anak berkebutuhan khusus, tempat yang terjangkau, dan memudahkan peneliti untuk mencari informasi serta terjadinya komunikasi antara peneliti dan calon narasumber. Penelitian ini dilakukan selama 2 hari, yang pertama pada tanggal 10 Juni 2022 dan yang kedua 13 Juni 2022. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Yayasan Center, yaitu Ibu Lilik serta Ibu Nike sebagai pengajar anak berkebutuhan khusus. Objek penelitian yaitu apa pengertian dari anak berkebutuhan khusus, jenis apa anak berkebutuhan khusus yang berada di yayasan tersebut, kendala apa yang dihadapi saat proses pembelajaran, dan upaya apa yang dilakukan untuk menangani kendala tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam satu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi. Observasi yaitu pengumpulan data, serta terakhir dokumentasi. Penelitian ini metode dokumentasi tersebut yang digunakan adalah rekaman proses saat wawancara, serta dokumentasi foto-foto. Analisa data. Pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisa data. Pengumpulan data merupakan bagian kegiatan analisis data. Pengumpulan data sangat diperlukan untuk mempermudah penjelasan serta penegasan kesimpulan. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang tumbuh dan berkembang dengan banyak perbedaan dari anak rata-rata. Ada berbagai jenis konsep untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks pendidikan luar biasa di Indonesia, anak berkebutuhan khusus adalah anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak sosio-emosional, dan anak intelektual dan berbakat. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, setiap anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristiknya. Kegiatan identifikasi dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhannya. Dianggap penting untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta kemampuan.
Selanjutnya yaitu jenis anak berkebutuhan khusus yang berada di yayasan tersebut. Di sini ada 4 jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu autisme. Autisme atau gangguan spektrum autisme didefinisikan sebagai gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memenuhi dan berkomunikasi dengan orang lain serta mempengaruhi kemampuan dasar dan sosial anak. Autisme perilaku autis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perilaku kelebihan atau excess dan perilaku kekurangan defisiensi. Selanjutnya, pembelajaran tertunda atau slow learn. Anak lamban belajar adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual sedikit di bawah normal, tetapi tidak memiliki disabilitas intelektual. Dalam beberapa kasus ada hambatan dan keterlambatan dalam berpikir, menanggapi rasa sosial, dan koordinasi, tetapi mereka masih jauh lebih unggul daripada masalah mental lebih lambat dari biasanya dan menyelesaikan tugas akademik. Menjadi akademis, kita membutuhkan kesempatan pendidikan khusus. Selanjutnya, ADHD. Menurut American Psychiatric Association, ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah salah satu gangguan mental yang paling umum anak-anak. Anak-anak dengan ADHD biasanya mengalami keterlambatan perkembangan otak yang dapat mempengaruhi perhatian dan pengendalian diri, sehingga lebih sulit untuk menunggu, mendengarkan, dan mengikuti instruksi daripada anak-anak pada usia yang sama. Selanjutnya, keterlambatan bicara atau speed delay adalah istilah umum yang mengacu pada proses keterlambatan bicara dan keterlambatan bahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Beberapa orang tua menganggap keterlambatan bicara sebagai hal yang normal atau sering terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Kendala yang dihadapi pada proses pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam suatu pembelajaran pasti terdapat kendala, baik itu dari faktor pengajar, faktor peserta didik, faktor keluarga, maupun sarana dan prasarana. Dalam penelitian ini menemukan beberapa kendala sesuai dengan observasi dan wawancara yang dengan pihak-pihak yang terkait. Pertama yaitu faktor pengajar. Di sini masih membutuhkan pengajar yang khusus karena masih keterbatasan setiap pengajar. Tidak seluruh guru itu mampu mengerti karakter dan kemampuan siswa. Karena keterbelakangan anak berkebutuhan khusus itu harus membutuhkan pendekatan yang spesifik. Yang kedua yaitu faktor peserta didik. Dalam hambatan ini, faktor peserta didik itu masih masalah mental yang kurang. Mentalnya itu yang mengganggu proses pembelajaran. Ada yang tidak mau patuh terhadap apa yang diinstruksikan kepada mereka, masih suka hiperaktif, terus tantrum. Faktor yang terakhir yaitu faktor keluarga. Keluarga di sini sangat berperan penting, tetapi dalam hal ini, dalam penelitian ini menemukan bahwa keluarga orang tua hanya mengandalkan pada guru saja. Jadi masih kurang dalam solusi dalam mengatasi kendala dalam proses pembelajaran. Solusi merupakan penyelesaian pemecahan serta jalan keluar yang dihadapi dalam menghadapi kesulitan. Tentang penanganan anak berkebutuhan khusus. Dari kendala yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa solusi yang dilakukan oleh guru kelas atau pihak dari yayasan tersebut. Dari faktor guru, meminta kepada pihak dinas untuk berusaha merekrut guru sesuai dengan bidangnya untuk mengajar di yayasan tersebut. Yang kedua,
masih membutuhkan anak berkebutuhan khusus, yaitu pihak sekolah berupaya memberikan kesadaran kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, upaya untuk minimalisir faktor dari keluarga, seperti yang dikatakan oleh beliau bahwasanya pengajar memberikan sebuah panduan buku khusus untuk orang tua agar menjadi pedoman, serta pengajar berharap agar apa yang diajarkan di yayasan tersebut juga diajarkan di rumahnya masing-masing. Nah, yang terakhir dari faktor peserta didik, di Yayasan Talitha Center ini rata-rata anak banyak yang tantrum. Perilaku tantrum itu adalah suatu ekspresi atau kemarahan yang sangat kuat dan lepas kontrol ketika keinginan anak tersebut tidak dituruti. Nah, cara penanganannya itu mencoba mengerti dan memahami jenis tantrum yang terjadi pada anak tersebut. Terus mencoba mencatat hal-hal apa yang menyebabkan atau menunjukkan anak tersebut itu tantrum, serta tidak melakukan argumentasi atau mencoba menjelaskan kepada anak tindakan orang tua atau guru pada anak-anak yang sedang tantrum. Yang kedua, cara penanganan anak yang tidak mau patuh dilakukan oleh narasumber, yaitu diberikan reward dengan kondisi wajib mau melakukan apa yang diinstruksikan dari pengajar. Bila tidak mau, maka tidak diberi imbalan. Guru menyampaikan ancaman yang bisa ditakuti anak jika tidak mau patuh dan tidak serius belajarnya. Misalnya diancam akan dipanggilkan orang tuanya. Terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kegiatan belajar tidak akan lepas dari adanya komunikasi. Apabila tercipta komunikasi yang baik antara siswa dengan guru, maka akan tercipta suasana belajar yang baik, dan sebaliknya. Karena itu, metode pembelajaran yang utama untuk anak berkebutuhan khusus adalah komunikasi. Untuk penerapan metode-metode tersebut, seorang guru harus mampu melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Dengan itu, seorang guru dapat menentukan metode apa yang ia gunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai kegiatan belajar yang efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.